Halo good people, apa kabar? Kenalin nama aku Valentina Agnes Purba, mahasiswa Administrasi Bisnis 2018, Telkom University Bandung. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah artikel mengenai pengaruh kepemimpinan dalam menjalankan strategi bisnis dan perusahaan. Sebelum ke topik pembahasan, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, tujuannya, lalu teori apa sih yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu dengan tujuan dapat tercapai dengan mudah. Lalu, fungsi manajemen yang telah disepakati dapat berjalan bila adanya seorang pemimpin. Agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka seorang pemimpin perlu menerapkan kepemimpinan secara baik dan benar. Kepemimpinan memegang peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Menurut Manajemen Sumber Daya Manusia 2019, karya Edi Sustrisno, kepemimpinan terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, pemimpin harus melibatkan orang lain. Kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pimpinan dan anggota kelompok. Ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Lalu, menurut Wajo Sumijo, kepemimpinan itu memiliki kemampuan seperti kepribadian, kemampuan, dan juga kesanggupan. Tujuan dari kepemimpinan dalam organisasi yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kedua, memotivasi orang lain. Menurut Hanadi Nawani, dalam buku Kepemimpinan yang Efektif, fungsi kepemimpinan terdiri dari 1. Fungsi instruksi, kedua fungsi konsultatif, ketiga fungsi partisipasi, keempat fungsi delegasi, kelima fungsi pengendalian. Dan di setiap organisasi pasti memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing, tergantung usaha yang dijalani, tergantung sifat yang dimiliki oleh seorang pemilik usaha untuk mencapai tujuan yang disepakati. Nah, untuk kali ini aku akan ditemani seorang pemilik usaha di sebuah kota Medan. Usaha yang dijalani bergerak dalam bidang rempah-rempah. Pemilik owner akan menjelaskan gimana sih kepemimpinan yang dia bikin, apa pengaruhnya, terus strategi yang akan dilakukan si owner apabila dalam titik terendah itu bagaimana dan cara mengatasinya. Hai Mbak Lia. Halo Valen, Apa kabar Mbak Lia? puji Tuhan baik. Valen gimana? Apa kabar? Puji Tuhan baik Mbak Lia, terima kasih. Sebelumnya makasih ya Mbak Lia telah meluangkan waktu untuk diwawancarai untuk membahas sebuah tentang topik kepemimpinan.
Ya, sama-sama. Nih sebelum kita ke topik nih Malia, boleh kenalan dulu sebelumnya. Iya, perkenalkan nama saya Lia, salah satu pemilik usaha yang ada di Kota Medan. Kalau boleh tahu usahanya apa ya Mbak? Jadi usaha yang saya jalani itu hasil bumi seperti rempah-rempah, terus bawang gitu. Wow, menarik ya Mbak ya. Ya. Eh, Mbak mau boleh nggak cerita sedikit awal bukanya usaha itu gimana? Jadi awal dibukanya usaha ini itu merupakan bisnis keluarga. Jadi memang udah turun menurun. Memang udah dari zaman kakek nenek itu memang udah usahanya. Jadi diturunkan dari ke ayah saya, terus sekarang ke anak-anaknya gitu. Kira-kira udah 3 generasi deh gitu ceritanya. Ah, berarti selalu berkembang gitu ya Mbak ya. Ya puji Tuhan seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, produknya itu tuh kisaran harganya tuh berapaan nih Mbak? Kisaran produk yang dijual itu merupakan hasil bumi, rempah-rempah seperti eh, merica, ketumbar, cengkeh, terus bawang merah, bawang putih, seperti itu. Terus kisaran harganya itu tergantung dari jenis apa ya, jenis rempah-rempahnya apa. Kalau bawang merah sekitar 20 ribuan, bawang putih juga sekitar 20 ribuan, seperti itu. Oh gitu ya Mbak ya. Tapi usaha yang bisnis keluarga yang kami jalankan itu lebih fokus ke bawang merah dan bawang putihnya, Mbak Valen. Oh, wah, Nah, jadi tuh kayak grosir gitu ya Mbak ya. iya bisa dibilang seperti itu, Terus Mbak kalau distributornya. boleh tahu nih, gimana Ya, sih eh, produk itu bisa sampai ke konsumen gitu loh? jadi kalau untuk bawang merahnya itu kita udah ada supplier yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Brebes, Kota Brebes. Nah, supplier kita itu dari sana ya. Jadi kita eh, order barang dari supplier tetap kita yang ada di Brebes, kemudian barangnya dikirim, baru kita pasarkan di sini gitu. Oh, Jadi kita tuh sistem jualnya itu nggak eceran ya Mbak, dia grosir gitu. Jadi harus ambil per karung-karung gitu. Kalau oh, untuk bawang putih itu kan di ekspor ya, ya, diimpor import. ya, diimpor dari Cina, dari Cina. Terus kita tinggal itu di ini kita ngordernya melalui supplier yang ada di Kota Medan gitu. Jadi kita Wah. ya itu. Terus Mbak nih, kan kalau dulu dikatakan Mbak masih muda nih kan. Kisaran umurnya tuh ya masih 20-an lah ya Mbak. Eh, apakah waktu ini nih usaha ini diturunkan ke Mbak ada rasa takut gak sih Mbak? Rasa takut pasti ada ya Mbak ya. Eh, Rasa takutnya itu karena ini adalah bisnis keluarga, jadi rasa takut yang terbesar itu kalau usaha ini gagal pada saat kita yang menjalankannya, seperti itu. Kayak kasihan aja kan usaha yang udah dirintis dari kakek, terus diturunkan ke ibu bapak, eh nggak taunya gagal di kita. Itu sih rasa takut yang paling utamanya. Iya sih Mbak ya. Terus Mbak, ini usahanya udah dibilang lumayan lah ya Mbak. Gimana Mbak memanage usaha ini di usia muda gitu? Memanage usaha di usia muda, yang pastinya harus memiliki
pengetahuan mengenai bisnis, Ya. terus pantang menyerah, lalu memiliki target seperti itu, Mbak. Jadi kalau memiliki pengetahuan bisnis itu memang dari kecil udah ikut gitu, udah ngelihat, oh gini, gini toh ngejualannya, oh gini toh ngeordernya seperti itu. Jadi sedikit tidaknya jadi udah ngerti gitu alurnya itu seperti apa dalam berbisnis itu gitu. Cukup menarik ya, Mbak. Ya Terus jadi Mbak, kayak orang muda bilang learning by doing gitu, Mbak. oh, udah kayak otodidak gitu lah, Mbak, langsung paham juga kan. Soalnya Iya, dari karena kan kecil. emang udah bisa dibilang makanan sehari-harinya dulu deh dari kecil-kecil gitu. Ya Lihat betul, Mbak. ibu bapak jualan, oh kayak gini gitu. Terus Mbak, pasti dalam bisnis itu ada strategi bisnis kan. Terus di bisnis Mbak tuh gimana sih mengembangkannya gitu? Kalau strategi bisnis yang dijalankan itu gimana ya? Eh, paling ini gini sih mengenali target pasar kita gitu. Harus sudah Ya, tahu sampai di mana aja sih target pasar kita ini. Terus eh, gimana sih konsumen kita? Siapa aja sih konsumen kita gitu. Terus kita juga melakukan promosi kayak dari mulut ke mulut gitu. Ini kami punya barang ini loh gitu. Mau nggak gitu. Terus memanfaatkan teknologi. Jadi em, sekarang itu lagi marak-maraknya teknologi kan pengembangan teknologi. Jadi kayak contohnya jualan online gitu. Nah, kami juga ngelakuin promosi dengan memanfaatkan teknologi berupa sosial media. Jadi posting nih kan ibu-ibu bapak-bapak kan eh, paling suka tuh main Facebook. iya. Jadi kita buat akun Facebook kita gitu, terus share ke saudara-saudara dulu, terus share ke akun pribadi gitu. Mengenai ini ada bawangnya, ada barang gitu. Yang mau silahkan datang ke toko kita, kasih alamat seperti itu. Makanya cukup terkenal ya Mbak ya, cukup diketahuin orang gitu. Lumayan lah ya Mbak. Bisa dibilang seperti itu. Terus Mbak, kan dalam usaha pasti harus ada jiwa kepemimpinan kan Mbak. Terus menurut Mbak itu penting nggak Mbak? Penting banget Mbak Valen, karena sikap kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam bisnis. Salah satunya untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan semua orang yang ada di dalam bisnis kita supaya tujuan tujuan bisnis kita itu dapat tercapai bersama gitu. Terus menurut Mbak gaya kepemimpinan yang bagaimana harus ditekankan dalam usaha? Um, gaya kepemimpinan seperti apa itu uh, tergantung dari jenis sama jenis usahanya sih Mbak. Itu. Jadi kita nggak bisa bilang gaya kepemimpinan seperti ini. Dia tergantung Tapi ya usahanya juga ya Mbak ya. tergantung jenis usahanya, tergantung jenis bisnisnya dan tergantung dari struktur organisasinya. Gitu. Oh gitu ya Mbak. Nggak mungkin kan kalau misalnya gaya kepemimpinan seperti apa, itu otoriter. Nah, sementara gaya kepemimpinan otoriter di bisnis saya itu kurang cocok gitu. Karena karena kalau misalnya kita menggunakan gaya otoriter di usaha yang kami jalankan ini kayaknya kurang cocok soalnya kita kan jualannya itu di pasar. Jadi tahu sendiri dong keadaan pasar di Medan itu gimana gitu. Jadi kalau si yang otoriter ini, kalau si gaya otoriter ini dipakai, ya pasti udah keras sama keras dah, jadi meledak dong. Seperti itu.
gitu. Super sekali, Mbak. Mantap. Terus Mbak nih, ada nggak sih Jadi pengaruh kepemimpinan di usaha Mbak sama gaya kepemimpinan Mbak? gaya tentu ada ya, tentu ada. Setiap gaya kepemimpinan itu pasti mempunyai pengaruhnya bagi sebuah bisnis. Misalnya gimana tuh Mbak? Contohnya, contohnya, eh, contohnya kalau di bisnis saya ya Mbak ya, menurut saya itu gaya kepemimpinan situasional sih Mbak yang paling tepat karena eh, dia itu bertindak berdasarkan lingkungan kerja sama orang-orang yang dihadapi di bisnis saya itu. Contohnya kayak eh, kalau di situasi yang contohnya kayak di situasi kayak kalau pagi itu kita selalu ngadain morning briefing gitu kecil-kecilan walaupun kita jualannya di pasar tapi kita ngadain morning briefing dulu gitu kayak Ya, diarahkan ini dipajang ya di sebelah sini terus semangat ya gitu pokoknya kita harus capai target ini ya gitu terus eh, juga sedikit memberikan eh, pelatihan gitu buat mereka walaupun kerja di pasar tapi kita harus ramah loh gitu seolah-olah gitu sales-sales yang ada di kayak sales-sales yang ada di mall-mall itu mbak gitu ya, ya. jadi jadi si konsumen ini merasa wah bagus ya pelayanannya jadi balik lagi gitu. Keren sih Mbak gaya kepemimpinan Mbaknya. Terus cara Ya, Mbak nih memotivasi bawahan Mbak itu gimana? memotivasi bawahan kayak tadi eh, ngelakuin morning briefing tuh disemangat-semangatin pagi-pagi semangat ya gitu terus yang paling utama dan terutama itu menjaga komunikasi sih komunikasi antar karyawan gitu terus menghargai pendapat mereka jadi kalau mereka punya pendapat nih bagusnya dikasih begini nih panjangannya seperti ini nih gitu terus eh, mending dijual ke dia aja gitu gitu sih mbak. Terus mau karyawannya tuh jadi makin semangat kerja lah ya Mbak ya. Iya, jadi mereka merasa dihargai gitu. Iya, betul. Mereka jadi semangat kerjanya, terus kerjanya ikhlas, nggak sungut-sungut, Mbak. Kalau Ya. kerjanya sungut-sungut, gimana barang mau laku gitu di merengutin gitu aja bawangnya kan nanti nggak laku. Gitu. Jadi kalau kita Jadi kerja malas kerja terus ya. Betul kalau sih kita Mbak. kalau semangat kerja gitu, jadi kan yang hal-hal yang baik itu datang sama kita. Lancar juga rezekinya. Buat dampak positif juga ke orang-orang sekitar gitu. Bagus sih strateginya Mbak. Terus menurut Mbak nih, kan sekarang udah lumayan berkembang nih usahanya. Ada nggak sih inovasi yang akan Mbak buat ke depannya? Inovasi sih paling kita pengen buka toko online ya benar-benar toko online. Karena kalau selama ini kan cuma di Facebook aja nih di order-order melalui akun pribadi. Jadi pengen membuka toko online kayak di Tokopedia, di Shopee gitu. Jadi eh, pasar kita itu lebih luas gitu, nggak hanya di Kota Medan aja seperti itu, Mbak. Ya sih mengikuti alur gitu ya Mbak ya, online shop Iya, gitu ya. iya karena kan apalagi zaman corona sekarang ya Mbak ya, Ya. penjualan penjualan bisa dibilang menurun gitu. Terus apalagi sekarang kan zaman-zamannya online dikit-dikit online gitu kan. Nah, jadi eh, ngikutin aja biar kita nggak ketinggalan zaman. Ya betul sih Mbak. Biar nggak ketinggalan pasar gitu ya Mbak ya. Ya, benar-benar. Atau juga mau buka di Grab juga kan ada tuh sekarang Grab Express bisa antar-antar gitu. Ya. Pengen gitu juga sih Mbak. Biar kalau ibu-ibu nih mager ih, males ke pasar.
bisa Udahlah Grab-kan aja gitu. ya Grab aja gitu. Terus Mbak kan dalam usaha tuh pastinya nggak mulus ya Mbak ya, pasti ada tantangan, ada masalah nih. Tantangan apa sih yang pernah Mbak hadapi selama buka usaha? Tantangan Iya, paling tantangannya basic lah ya Mbak, kayak eh, orang-orang pembisnis pembisnis usaha yang seperti saya jalankan ini, itu kayak barang yang datang itu nggak sesuai sama harganya. Contohnya kayak bawangnya banyak yang busuk atau bawangnya terlalu kecil, padahal yang ditawarkan itu kan gede-gede gitu, yang dikirim fotonya gede-gede, terus tiba datang eh, barangnya jelek, banyak yang busuk, terus timbangannya nggak sesuai. terus cara mengatasinya gimana, Mbak? Cara mengatasinya ya paling ngelakuin komunikasi sih sama supplier kita, telepon lagi gitu. Ini kok barangnya datangnya seperti ini, kan janjinya kayak gini seperti itu. Biar datangnya lebih bagus lagi ya, Mbak ya gitu. Ya, next time biar dia ngasih barangnya itu sesuai gitu Mbak. Terus Terus sama harganya juga jadi ya dong, harganya dikurangin lagi, kan janjinya kalau misalnya barang yang datang yang bagus sekian, kan ini nggak sesuai. ya sih Mbak, biar ada untung juga walaupun dikit gitu ya Mbak ya. Iya bener, karena usaha itu kalau nggak untung apalagi ya kan tujuannya. Mbak, nggak mungkin hibah kan Mbak jadinya. Terus nih Mbak, cara Mbak mengevaluasi kesuksesan usaha Mbak itu gimana? Cara mengevaluasi, Ya, jadi kayak usahaku tuh lumayan berkembang nih, kayaknya ada kesuksesan meningkat itu gimana menurut Mbak? cara mengevaluasi sih pakai cara jadul ya, melihat keuntungan yang didapat, keuntungan yang didapat, terus banyaknya konsumen kita, terus sama karyawan yang bekerja sama kita. Terus kalau gitu kalau ada untung udah lumayan sukses lah ya Mbak, berarti penjualan naik ya Mbak ya. Menurut saya seperti itu, banyak konsumen, terus karyawan yang bekerja itu maksudnya kayak karyawan ini betah nggak sih kerja sama kita gitu, atau kita ganti bolak balik ganti karyawan gitu. Kalau misalnya karyawannya nggak betah, terus dia keluar tiba-tiba bolak balik ganti karyawan, pasti kan ada something yang salah di usaha kita gitu kan. Ya. Apa yang salah gitu. Kalau misalnya karyawannya have fun kerja sama kita, ya pasti ada sesuatu yang bagus sama kita, makanya dia bisa betah. Kesuksesan tersendiri itu mah bagus Ya. banget sih. Terus nih Mbak, kan usaha tuh nggak selalu mulus kan, pasti ada penurunan. Pernah nggak sih nggak mencapai target kalau usahanya Mbak? Eh, pernah Mbak, pernah sih. Apalagi zaman paling terasa itu sekarang sih Mbak, corona ini. Semua berkurang ya Mbak. Iya, semua Terus usaha. harga harga pasaran terus naik turun gitu ya Mbak ya Iya, biasanya. benar. Nah, kan harga harga pasar bisa berubah dengan cepat. Nanti eh, apa nebaknya itu sekian nih harganya, ternyata besok turun lagi, atau hari ini 20.000 nih, tiba-tiba tahunnya besok-besok udah 18, udah 15 gitu, padahal kita ordernya di harga 20 gitu, rugi. Itu sih Ada Mbak. ruginya juga ya Mbak ya. Iya, namanya juga Terus usaha Mbak, pasti ada untung ada rugi juga, nggak mungkin untung terus.
Ya kan? Iya memang. Betul-betul, Mbak. Terus menurut Mbak sendiri nih, hal apa sih yang harus diperbaharui atau diperbaiki lagi dalam bisnis rempah-rempah ini? Dalam bisnis yang saya jalani sih untuk sekarang, menurut saya itu, tidak ada, Karena karena packingannya tuh udah bagus mungkin ya Mbak ya, harganya juga terjangkau lah ya Mbak. kalau masalah packing-an kan dia cuma di karung-karung gitu aja, memang memang seperti itu, karena bawang kan nggak bisa dibungkus, Mbak. Jadi memang harus, eee, ba karungnya itu ya kayak gitu, harus ada sirkulasi udaranya gitu. Paling, eee, masalah harga sama kualitas bawangnya sih, itu. Itu aja sih yang sebagai perhatian khusus ya. Iya, benar-benar. Kalau perhatian khususnya itu, eee kualitasnya, terus harga, sama timbangannya itu, gitu. Timbangannya itu jangan sampai kurang, jangan sampai Jangan lebih. sampai lebih juga ya Mbak. Lebih se-on, 2 on nggak apa-apa sih, Mbak, kayak gitu. Jangan Oh, pelit-pelit. oh nggak boleh pelit. Oke Mbak. Kita jualan juga nggak boleh pelit-pelit, Mbak. Oh ya betul sih Mbak. Biar Kalau orang tuh makin datang gitu ya. Ada kayak, iya, di sana harganya murah, terus lebih lagi gitu ya Mbak ya. bisa iya iya iya. Terus cara Mbak mempromosikan produk Mbak itu ke banyak orang, menurut Mbak gimana? Gimana, Mbak? Ini cara Mbak mempromosikan produk Mbak biar lebih dikenal orang. Oh, eee, caranya kayak itu tadi, promosi ke sosial media, sama mau buka, mmm, toko online. Terus Oh, oh iya iya Mbak, betul betul betul. Terus dari terus pelanggan lama gitu iya, ya dari Mbak ya. pelanggan-pelanggan lama kita, pelanggan pelanggan udah lama, Iya. terus Yang dari dari mulai harga yang murah tadi sama kilo yang lebih. harga Bag- nggak, kita itu harga nggak murah-murah amat, Mbak, kita kan juga nyesuaiin sama keadaan pasar, Ya gitu. sih, Nggak ya bisa betul. kayak terlalu murah, entar rugi dong. Terlalu mahal, kalau misalnya terlalu mahal ya barang kita ya nggak laku, busuk. Mending ngikutin harga pasar aja gitu kan. Iya sih. Terus Mbak nih, kan dalam usaha pasti ada peluang, tantangan, ada tujuan. Bisa nggak Mbak jelasin pernah nggak dapat peluang, terus tantangan Mbak itu apa gitu? Jadi ini agak panjang ceritanya, Mbak. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Peluangnya itu kayak pernah itu, ada, eee, ada satu di mana itu, eee, bawang merah Brebes itu bener-bener sama sekali, langka di Medan, langka langka banget. Jadi udah langka, susah kan didapat itu. Kebetulan, supplier kita itu memang dari Brebes gitu kan, Ya. memang supplier tetap, udah lama tuh. Memang dari dia aja dari dia terus barang kita. Adalah nih, kebetulan kita dapet dapet jatah, dikirim dah tuh bawang merahnya. Jadi orang-orang, apa, tetangga-tetangga yang lain udah, "Ih, ada ya, dapat ya," gitu. Jadi padahal harga, eee, karena si bawang ini, langka, nggak Ya. ada di pasar, jadi, harganya itu naik dong. Jadi kalau misalnya barangnya langka, jadi penjual itu suka-sukanya buat harga. Iya Nggak sih. boleh terlalu suka-suka sih, Mbak, tapi maksudnya, eee, Ada lebihnya bisalah lah Mbak. Heeh. iya, harga, gitu. Jadi kami itu mendapat peluang untuk menjual bawang tersebut dengan harga yang, bisa dibilang, gitu. Jadi Ya untuk lumayan lah Mbak ya. lumayan, eee, jadi ya lumayan untung pada saat itu. Terus ada, selain itu eee,
biasanya pada saat puasa sampai Lebaran harga bawang mahal. Nah, sebelum puasa itu biasanya udah ngestok nih, udah ngestok bawang, ngestok bawang. Nah, pada saat eh, Lebaran sama puasa ini, kami bisa menjual bawang itu sesuai sama harga pasar, ngikutin harga pasar tuh. Untung Stok juga lumayan lah ya, Mbak. ya. Tapi yang paling banyak sih waktu Lebaran sih, Lebaran. Jadi seminggu, 2 minggu sebelum Lebaran tuh udah ngorder barang. 3 minggu ya, 3 minggu sebelum Lebaran udah ngorder barang. Jadi ini sampainya segini-segini. Udah ditarget tuh. Misalnya, ini tanggal sekian Lebaran, jadi bawang tuh harus nyampe tanggal segini gitu. Jadi kan biasanya orang-orang seminggu sebelum Lebaran kan juga udah pada belanja ya Mbak ya. Iya. Kayak buat Gitu. stok juga sih, Mbak. Iya, iya, iya. Kayak masak rendang, ya kan, Mbak? Apalagi Bawang. catering, terus pembisnis jualan-jualan online gitu kan, kayak rendang online gitu-gitu. Ya. Kan nggak harus Bikin bawang beli. goreng, ya kan, Mbak? Iya, Juga iya, iya, benar ya Mbak. Kayak gitu. sangat untung ya, peluangnya gede gitu. Weh, anak ngentut. Terus, Mbak, ada nggak sih hambatan selama menjalankan usaha? Halo Mbak Valen. Ya, sinyalnya rusak ya. Ini, Mbak, Gimana nih, Mbak? tadi aku nanya, ada nggak sih, Mbak, hambatan yang didapat selama menjalankan usaha gitu? Hambatan yang didapat eh, paling ini sih Mbak, barang yang di order datang terlambat. Karena kan perjalanan jauh tuh dari Brebes sampai ke Medan Iya. berhari-hari, datangnya terlambat. Kalau misalnya barangnya itu datang terlambat, otomatis si bawang ini jadi panas. Nah, kalau bawang ini panas, jadi cepat busuk dan dia timbangannya kurangnya banyak Mbak. Gitu. Oh, rugi juga ya, Mbak ya? Iya, Kadang harganya juga mungkin beda-beda gitu kayak Mbak bilang tadi ya. iya Beda. benar-benar. Kita ordernya di harga segini, harusnya kita bisa jual harga sekian, ternyata harga pasarnya eh harga pasarnya di bawah modal kita gitu. Ya, susah juga Paling ya, itu Mbak. sih. Terus ini Mbak, tujuan usaha Mbak ke depannya gimana? Tujuannya itu bisa ekspor sih Mbak, ekspor sampai ke luar negeri sana. Sampai terkenal ya, Mbak ya. Amin. Amin. Sama kalau bisa sih pengen buat usaha ini Mbak, buka eh, pabrik bawang goreng. Itu kan bawang goreng bisa diekspor tuh jauh tuh ke sana. Nah, gitu. Ya. Kayak buka cabang lagi lah ya, Mbak juga. Iya, jadi nggak jual bawang mentahnya aja, bawang gorengnya juga ada loh, gitu. Ya, aduh. Amin, Mbak, amin. Amin. Terus Mbak ini kan usaha bawang tuh bukan cuma kayak usaha Mbak juga kan di Medan. Iya, iya Nah, benar. pasti ada pesaing lah, Mbak. Menurut Mbak cara menyikapi pesaing itu gimana? eh Cara menyikapinya itu kita kayak apa ya? Mencontek, mencontek Mbak. Mencontek tapi dalam hal yang bukan yang negatif, yang positif. Kita mempelajari usaha si tetangga kita ini. Dia apa sih? Gimana sih dia nge-treat si pelanggannya itu sampai si pelanggannya itu bisa balik lagi. Apa sih gimana sih cara pelayanan mereka gitu. Terus sama kita mencari mitra usaha, Mbak. Contohnya kayak tadi kita itu punya supplier tetap yang ada di Brebes. Jadi kita diutamain dalam hal mengirim barang, gitu, Mbak. Oh, lebih susah juga ya Mbak ya. Jadi kayak harus
lebih matang juga ya usaha Mbak biar bisa melihat orang lain gitu ya. Ya, karena kita itu nggak bisa ngandelin satu supplier aja sebenarnya. Harus ada beberapa supplier, tapi kita buatlah harus ada minimal satu atau dua supplier yang tetap yang selalu selalu memprioritaskan kita. Jadi pada saat memang kita nggak ada barang, kita bisa ngorder yang ke satunya lagi, yang ke satunya lagi gitu. Iya sih Mbak. Ini Mbak, pertanyaan terakhir saya, bukan pertanyaan sih, kayak Mbak memberikan motivasi kepada anak-anak muda dalam berbisnis untuk terakhir. Sepatah dua kata gitu Mbak. Aduh, nggak pede, Mbak. Saya juga ngerasa belum sukses. Gimana ngomong? Tapi bisa lah Mbak kayak apa ya, sebagai sesama anak muda nih kan banyak nih yang malu gitu kan. Motivasinya sih jangan takut untuk memulai sesuatu, terus berusaha. Eh, yang paling penting dan utama, eh, percaya sama Tuhan, terus selalu berdoa, selalu melakukan hal-hal yang positif, eh, berbuat berbuat kebaikan karena eh, kebaikanmu pada saat ini akan berguna untuk kedepannya. Seperti itu. Super sekali Mbak motivasinya. Baik Mbak Lia, eh, itu merupakan pertanyaan terakhir dalam wawancara kali ini. Terima kasih untuk waktunya Mbak Lia telah menyempatkan dan telah tadi udah sharing banyak hal mengenai bisnis ya Mbak, tentang kepemimpinan juga, gimana menjalankan usaha. Terima kasih banyak Mbak Lia. Sama-sama Mbak Valen, senang bisa Semoga membantu. harapan Semoga harapan untuk usahanya semakin berkembang sampai luar negeri Amin. ya Mbak ya. Amin. Ya Mbak Valen, terima kasih juga udah mau memilih saya. Ya, Ya Mbak. semangat Kapan juga buat kuliahnya Mbak. Semoga Sekian lancar wawancara ya seperti saya Mbak. dengan biasa. Terima Mbak kasih Amin. Lia. Mbak. Amin. Nanti kapan-kapan Semoga kita bisa dalam meet topik ya kali Mbak ya. ini Oh, saya boleh, boleh, membantu boleh, 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 teman-teman boleh. Sharing juga gimana mengenai Ditunggu. pasar seberapa untuk pentingnya ini pasar kepemimpinan bawang itu gimana dalam gitu. suatu Oke, oke, organisasi. oke. Ditunggu, Mbak. Iya, makasih Mbak Terus Lia. Selamat Terima kasih. malam. Selamat terus aku mau malam. menambah juga, apabila seorang pemimpin melakukan kepemimpinan harus memiliki skill yang paling utama itu menginspirasi dan memotivasi bawahan, yaitu seperti seorang pemimpin memberikan gambaran masa depan yang jelas dan cukup menarik kepada organisasi. Dapat dikatakan bahwa tadi Mbak Lia untuk memajukan usahanya, dia selalu mengarahkan bawahan dengan adanya morning briefing, selalu menjaga komunikasi dengan bawahan dia. Terus apapun keluh kesah yang dihadapi si bawahan, Bali selalu menampung sehingga adanya rasa kenyamanan yang tercipta dalam suatu organisasi. Yang kedua, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Nah, seorang pemimpin harus bersikap jujur dan juga adil kepada orang lain, khususnya bawahan. Tadi antara wawancara dengan Bali itu dijelaskan bahwa apabila contohnya si karyawan tidak nyaman atau ada yang salah dalam struktur organisasinya, mereka tuh selalu sharing apa yang harus diperbaiki, terus selalu saling jujur dan menerima kejujuran itu. Terus seorang pemimpin juga harus mempelajari dan menyelesaikan masalah karena ada masalah harus dicari jalan keluarnya untuk menciptakan suatu bisnis yang bagus.
Terus tadi Balia juga bilang kalau dia pernah ada di titik terendah dalam suatu bisnis, dan di situ dia menjelaskan di saat dia titik terendah, dia mencari jalan keluar yang harus dicapai, terus mencari apa yang salah dalam masalah tersebut, kenapa bisa terjadi, terus harus mempelajari lagi dan lebih dalam lagi biar masalah itu tidak berulang lagi. Lalu seorang pemimpin harus memiliki hubungan yang erat. Misalnya nih, seorang pemimpin percaya pada bawahannya dan bawahan percaya kepada pemimpinnya. Karena kepercayaan itu sih yang lebih penting di antara dalam bisnis itu. Kayak bawahan percaya kalau si pemimpin dapat memimpin perusahaan tersebut, dan pemimpin percaya bahwa usaha dapat berjalan apabila si bawahan dapat bekerja dengan si pemimpin. Lalu yang paling penting merupakan memiliki inovasi. Inovasi penting karena menciptakan pemikiran baru biar gak monoton. Mengikuti pasar, terus menciptakan hal-hal baru agar lebih menarik konsumen. Nah, menurut Jack Jarker juga dan Joseph Walmart, seorang pemimpin itu harus bersifat membangun. Maksudnya, pemimpin yang baik hendaknya belajar mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya, mencari karyawan dan paling menjanjikan, dan memberikan training yang baik sehingga bisa generasi penerus perusahaan. Jadi walaupun cuma berjualan bawang, tapi ada trainingnya, seperti mengenali jenis bawangnya, terus bagaimana bawang yang tidak busuk, terus gimana cara pemasaran yang baik. Seorang pemimpin harus memiliki sifat seperti itu. Baiklah, sekian dari wawancara dan penyimpulan materi saya. Semoga podcast kali ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Have a nice day.